Halo semuanya, selamat pagi. Ini adalah pertemuan kedua kita. Mohon maaf, Ibu menyampaikan untuk materi ini melalui video yang Ibu unggah di YouTube. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan kelanjutan dari yang sebelumnya minggu lalu di mata kuliah teknologi bioindustri adalah terkait dengan komoditas-komoditas itu mengandung bahan apa sih sebenarnya yang bisa mendukung produksi yang berhubungan dengan bioindustri atau tidak lain, bahasa lainnya adalah fermentasi. Baik, Ibu langsung share ya. Ibu langsung share di sini materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, di sini memang ada peran dari bahan baku bagi bioindustri. Tanpa adanya bahan baku, maka bioindustri itu atau fermentasi tidak bisa terjadi. Mengapa? Karena ingat, pelaku dari bioindustri adalah makhluk hidup, termasuk kita, di mana makhluk hidup itu baru bisa hidup manakala ada makanan di dalamnya. Kalau tidak ada makanan, apa yang terjadi? Pastinya dia tidak bisa hidup dong. Nah, seperti itulah bahan baku. Bahan baku adalah bagian dari makanan atau asupan nutrisi bagi proses bioindustri. Jadi di sini peran dari bahan baku adalah sebagai sumber energi, pembangun sel. Berarti kalau misalkan sebagai sumber energi itu berarti apa saja? Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Untuk pembangun sel, jelas itu protein. Aseptor elektron dalam reaksi bioenergetik atau reaksi yang menghasilkan energi. Reaksi yang menghasilkan energi berarti kalau kalian masih ingat waktu kalian mempelajari mata kuliah biologi, di situ ada proses yang namanya anabolisme. Proses pembentukan sesuatu. Apa yang dibentuk bisa energi. Dan kemudian juga terdiri dari C itu karbon, ada aseptor elektron, ada mineral, dan faktor pertumbuhan serta energi. Oke. Nah, di sini untuk wujud bahan baku untuk pertumbuhan mikroorganisme itu ada dua macam. Ada holozoik, ada holofitik. Holozoik artinya bentuk dari bahan baku itu bentuknya padat untuk bisa dimakan oleh mikroorganisme. Sedangkan untuk holofitik bentuk nutriennya adalah berbentuk cairan. Ya, kalau kalian lihat di sini medianya berwarna merah, biasanya ini adalah ada tambahan darah biasanya. Oh, kok menakutkan? Tidak, karena memang untuk darah di sini asupan nutrisinya itu sangat tinggi. Dengar ya suara ibu kalian. Lanjut, pola nutrisi mikroorganisme sekarang. Maksudnya pola nutrisi mikroorganisme adalah bagaimana mikroorganisme tersebut memanfaatkan nutrisi di dalam selnya. Bagaimanakah caranya? Atau bagaimana cara mereka mendapatkan nutrisi? Yang pertama, melalui proses fototrof. Foto berarti dia membutuhkan cahaya. Trof itu artinya proses pembentukan energi. Jadi mudah saja untuk menghafal atau memahami fototrof berarti pembentukan energi dengan menggunakan bantuan cahaya. Kalau tidak ada cahaya, maka fototrof tidak akan terjadi. Kemudian kemotrof, yaitu proses pembentukan energi bergantung pada oksidasi senyawa kimia. Apa artinya oksidasi senyawa kimia? Terjadi mulai dari pelepasan elektron, kemudian perubahan reaksi kimia, sehingga ada atom oksigen yang terikat di dalam suatu molekul tersebut. Makanya disebut dengan oksidasi. Ini contoh di sebelah kanannya, di situ ada reaksi Calvin cycle. Ya, kalau ini adalah proses pembentukan gula, ya, proses pembentukan gula yang biasanya memang di sini siklus Calvin ini ada di proses seperti fotosintesis, ya. Ingat fotosintesis itu adalah proses di mana membutuhkan karbon dioksida dan air menghasilkan gula dan energi, ya, seperti itu. Kemudian pola yang lain ada autotrof, yaitu suatu proses yang untuk tujuan akhirnya adalah memperoleh sumber energi berbentuk karbon dalam proses mikroorganisme sendiri. Jadi mikroorganisme itu bisa menghasilkan energi dari tubuhnya sendiri. Kalau heterotrof tidak, dia malah memperoleh nutrisi dari orang lain atau dari organisme lain. Berarti bisa dikatakan bahwa heterotrof ini seperti parasit, ya, yang dia menumpang hidup di organisme lain kemudian mendapatkan nutrisi dari organisme lain tersebut. Oke. Ini adalah salah satu diagram alir
bagaimana cara memahami apakah makhluk hidup itu membutuhkan energi dalam bentuk cahaya atau tidak, atau dia membutuhkan bahan kimia atau tidak. Ini juga peta ini bisa digunakan untuk menentukan mikroorganisme ini untuk bioindustri ini dia termasuk di bagian mana. Fotoautotrof atau fotoheterotrof atau kemoautotrof atau kemoheterotrof. Ya, jadi kalau mau mengenali fungsi dan tugas dari salah satu mikroorganisme yang nantinya mungkin akan kita manfaatkan untuk proses bioindustri, kita harus kenali dulu. Dia ini cara makannya seperti apa? Dari keempat yang Ibu sebutkan tadi, foto, hetero atau auto, kemo auto atau hetero, dia ini sifatnya bagaimana untuk mendapatkan? Mau dia butuh cahaya atau tidak? Dicek aja kalau dia dapat cahaya malah mati, berarti dia bukan foto, berarti dia kemo. Dari kemo, nah dia ini memanfaatkan bahan organik atau tidak, seperti itu. Ya, jadi ini adalah peta untuk menentukan sifat pola nutrisi dari mikroorganisme. Kemudian ini contoh untuk kebutuhan zat. Di sini contoh di sini adalah N. Masih ingat ya, kalau di kimia N itu merupakan simbol dari nitrogen. Nitrogen ini sangat dibutuhkan oleh sel. Mengapa? Karena nitrogen ini merupakan bahan utama dalam pembentuk pembangun sel atau protein. Ingat, minggu lalu Ibu jelaskan bahwa protein itu tersusun atas amina dan karboksilnya. Ya, seperti itu. Jadi di sini kebutuhan akan zat nitrogen digunakan untuk tumbuhan membutuhkan nitrogen dalam bentuk garam nitrogen, anorganik seperti kalium nitrat, kemudian hewan juga membutuhkan senyawa nitrogen organik seperti protein dan produk penguraiannya seperti peptida dan asam-asam amino tertentu. Serta ada beberapa spesies yang menggunakan nitrogen atmosferik atau nitrogen yang berada di udara. Contohnya seperti beberapa mikroorganisme yang tumbuh di akar tanaman. Nah, di sini biasanya memanfaatkan nitrogen di atmosfer. Ya, seperti itu. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Nah, di sini selain nitrogen juga ada zat sulfur dan fosfor. Kalau ini memang bagian dari pembentuk membran. Persyaratannya akan zat sulfur pada hewan secara khas dipenuhi oleh senyawa-senyawa sulfur organik ini memang berada di bagian sel. Kemudian persyaratan akan sulfur pada tumbuhan melalui senyawa anorganik biasanya. Ingat, senyawa anorganik artinya senyawa yang tidak memiliki unsur atau atom karbon di dalamnya. Ya, tapi bukan berarti tidak dibutuhkan oleh mikroorganisme, tetap dibutuhkan, tapi memang dia kadang-kadang berikatan dengan atom lain untuk bisa dimanfaatkan oleh mikroorganisme. Selanjutnya ada fosfor, bentuknya biasanya adalah fosfat atau garam-garam fosfat yang diperlukan untuk sel. Oke, ini adalah contoh pertumbuhan mikroorganisme dipengaruhi oleh, jadi dia itu bisa hidup tidaknya itu dipengaruhi beberapa hal. Pertama, logam. Tidak semua mikroorganisme itu bisa tumbuh jika ada logam. Makanya kalau misalkan kalian pernah mendengar ada iklan, ada sabun yang di situ ada campuran silvernya. Kalau ada campuran silvernya, dia pasti tidak akan tumbuh. Nah, ini termasuk upaya bagaimana supaya kuman-kuman di tubuh itu tidak bisa tumbuh, dicampuri dengan logam. Tapi ingat, logamnya harus sesuai dengan kapasitas kemampuan tubuh kita untuk menyerap logam. Bahaya nanti. Ya, seperti jadi harus hati-hati memang. Kemudian ada natrium, kalium, magnesium, ada mangan, besi, seng, tembaga, dan kobalt. Beberapa unsur ini memang terkadang sangat mempengaruhi pertumbuhan dari mikroorganisme. Ya, bisa mempengaruhi bisa tumbuh semakin lambat atau semakin cepat. Kita bisa cek, kalian bisa cek di Google ya untuk lebih memahaminya. Kemudian untuk pola nutrisi di sini, mikroorganisme juga pastinya membutuhkan air dan vitamin. Vitamin sendiri merupakan senyawa organik khusus yang penting untuk pertumbuhan. Maaf, salah ketik ya.
Kemudian juga vitamin berfungsi untuk menjadi pembentuk substansi enzim. Air pada mikroorganisme berfungsi untuk membantu fungsi-fungsi metabolik dan pertumbuhan pasti, ya. Air di sini merupakan substansi krusial yang menentukan organisme mana yang bisa tumbuh. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, kalau bakteri, dia tuh minimalnya kadar airnya adalah di lingkungannya harus antara 88 sampai 90 baru bisa hidup. Itu bakteri. Di bawah itu, bakteri tidak bisa hidup. Untuk mikroorganisme, semua nutrien harus membentuk larutan sebelum memasuki sel, ya. Nah, ini memang ada kata kuncinya untuk mikroorganisme, semua nutrien harus berbentuk larutan sebelum memasuki sel. Nah, jadi di sini tadi diperingkas ya dan juga diberikan contoh organisme mana sih yang termasuk fotoautotrof, fotoheterotrof, termasuk juga kemototrof. Ya. Bisa Anda baca di sini atau kalau mau lihat bentuknya kalian bisa cek di Google. Seperti apa sih kromatium itu gitu ya. Nah, ini contoh untuk tipe saprofit dan tipe parasit. Apa sih bedanya? Kalau saprofit ini ada kelompok mikroba yang hidup dari zat-zat organik yang telah berupa sisa-sisa atau sampah. Jadi dia masih bisa membuat nutrisi sendiri atau mengolah energi yang ada di lingkungannya, tidak langsung mengambil nutrisi dari organisme lain, tidak. Mereka tetap mengolah sendiri, tapi memang dari sampah, saprofit. Kalau parasit tidak, dia mengambil makanan langsung dari organisme yang telah menghasilkan nutrisi. Itu bedanya, ya. Contoh untuk saprofit adalah Acetobacter, contoh untuk parasit Escherichia. Biasanya untuk parasit ini memang penyebab penyakit atau disebut dengan patogen. Ya, seperti itu. Untuk pembagian mikroorganisme berdasarkan gizi, ya di sini. Contohnya ada osmotrof, organisme yang mengambil semua zat gizi dalam bentuk larutan. Osmo, larutan. Contohnya bakteri atau cendawan. Fagotrof, yaitu organisme yang dapat mengambil partikel makanan padat langsung ditelan. Itu fagotrof. Dari proses fagositosis. Kalau kalian mungkin pernah cek ada bakteri menelan bulat-bulat suatu makanan, itu adalah proses fagositosis. Ada auxotrof, organisme yang di samping memerlukan sumber karbon utama juga tambahan satu atau lebih zat gizi organik seperti alga dan bakteri fotoautotrof. Begitu. Bentar ya. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Tadi Ibu jelaskan terkait dengan fagotrof, fagositosis, dan terakhir auxotrof. Mohon maaf ya, Ibu habis ada keperluan sedikit. Lanjut. Mikroorganisme berdasarkan kebutuhan akan oksigen sekarang. Dia butuh atau tidak? Kok malah Ibu perbesar? Ada mikroorganisme aerob, artinya dia benar-benar membutuhkan oksigen sebagai salah satu aseptor atau penerima hidrogen yang terakhir dalam proses respirasinya. Ada juga mikroorganisme anaerob atau sering disebut dengan anaerob obligat atau anaerob 100%. Artinya jasad atau mikroorganisme tersebut tidak dapat menggunakan oksigen bebas sama sekali sebagai aseptor hidrogen terakhir dalam proses respirasinya. Ada lagi mikroorganisme mikroaerob, artinya dia bisa memanfaatkan tapi dalam jumlah yang sangat kecil. Kemudian ada mikroorganisme aerob fakultatif, yaitu suatu mikroorganisme atau jasad yang dapat hidup dalam keadaan anaerob maupun aerob. Jadi dua keadaan ini dia bisa hidup. Aerob bisa, anaerob bisa. Dengan oksigen atau tanpa oksigen. Maka dia disebut dengan mikroorganisme aerob fakultatif. Yang terakhir adalah mikroorganisme kaprofil. Teman, aku ngajar. Oke. Lanjut. Oke.
Ibu lanjutkan. Kemudian di sini, oke, sudah berakhir. Jadi intinya di sini adalah mikroorganisme yang berdasarkan kebutuhannya akan oksigen. Mohon maaf ya, ini karena saking antusiasnya, karena Prodi Agribisnis terpilih mendapatkan pendanaan lolos untuk program excellent untuk MBKM. Selamat untuk agribisnis, semoga sukses untuk kegiatan pendanaannya di tahun ini. Semoga bisa bermanfaat untuk mahasiswanya. Jadi begitu untuk mata kuliah teknologi bioindustri hari ini yang berhubungan dengan bagaimana pola nutrisi atau bahan baku yang dibutuhkan oleh kebutuhan mikroorganisme. Demikian, jika ada pertanyaan silahkan menanyakan di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Ya, bukan di YouTube-nya, tapi di Google Classroom. Kemudian jangan lupa untuk melakukan presensi atau untuk mengisi presensi Anda di Google Form yang Ibu sediakan di Google Classroom. Demikian, terima kasih Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.